Saya sepil perform tanaman saya yang tidak bagus saja. Ketika kita mengalami kegagalan, kita sepil juga. Kita perlihatkan untuk kawan-kawan. Jadi tidak hanya bagusnya aja ya, Sobat Tani. Nah, Sobat Tani, di sini juga ada orang yang ngarit. Karena bulan puasa pusing dia. Saya kasih ramban ataupun daun jagung untuk makan kambing. Halo, melakukan pemupukan yang keempat kali untuk tanaman jagung. Di fase generatif, kita akan melakukan pemupukan dengan 2 pupuk. Untuk kebutuhan tanaman jagung itu tergantung kita. Kita bisa menekan biaya di pupuk, asalkan kita bisa cerdas. Bisa melakukan pemupukan itu dengan teknik kocor, tabur. Kemudian untuk pemupukan ini pun di saya sendiri pribadi itu memang saya tekan betul. Jangan sampai kita pemupukan itu berlebihan. Karena untuk saat ini kondisi pupuk subsidi itu sangat kesulitan. Nah, di sini lahan saya kemarin habis pupuk tabur 60 kilo. Banyak kemarin yang nggak percaya ya. Yang pertama kita lakukan dengan teknik kocor. Kocor itu dengan luas 1/4 hektar, bibit 2,5 kilo, itu habis kurang lebih di 8 kilo pupuk, yaitu pupuk Ponska. Kemudian yang kedua baru kita tabur dengan dikit-dikit, asalkan dia rutin. Untuk pupuk segini ya, ini 50 kilo dan ini sudah kurang lebih kita bikin aja 30 kilo, berarti 80 kilo. Ini untuk dua lahan. Yang di sini 1/4 hektar kurang lebih, sama yang di atas 1/4 hektar. Kita akan lakukan teknik pemupukannya. Untuk Ponska saya usahakan memang agak sedikit banyak. Dia dasarnya tetap Ponska, kemudian kita beri dengan fosfat. Usahakan kalau untuk fase pembuahan ini memang kita butuhkan untuk fosfatnya yang agak kuat, kemudian kita tambah KCl. Kebetulan KCl-nya mahal, kita tidak menggunakan KCl. Kita campur jadi satu untuk Ponskanya dan SP36. SP36 juga di sini agak sulit ya, Sobat Tani. Kalau saya sebelum nanam, itu usahakan kita sudah ready untuk pupuknya. Ini pupuk kemarin, di awal musim hujan, saya menyiapkan. Saya kemarin menyiapkan nggak banyak sih, cuman kurang lebih di 4 kintal untuk Ponskanya. Kemudian SP36 1 kintal, ureanya 1,5 kintal. Ini kita aduk jadi satu ya. Yang bagus memang kita kasih KCl, karena KCl juga untuk saat ini mahal, Sobat Tani. Paling murah itu harga 700.000, kita tidak menggunakan. Sebenarnya untuk pemupukan kita ini agak sedikit telat. Jagung ini sudah mulai lepas dari jantan. Seminggu lagi sudah mulai kembakar ya, enak direbus ataupun dibakar. Tengah bulan bos, kurang lebih di tanggal 2 ya, awal Ramadan. Itu gerimis, hujannya nggak lebat. Dan di tanggal ini, tanggal 21. Berarti sudah setengah bulan lebih ya, 20 harian. Tepatnya di Hari Kartini. Selamat buat wanita-wanita Indonesia, wanita perkasa. Selamat Hari Kartini ya. Semoga wanita-wanita Indonesia semakin maju dan semakin berkibar di Nusantara Indonesia tercinta. Nah, Sobat Tani, di sini juga ada orang yang ngarit. Karena bulan puasa pusing dia. Saya kasih ramban ataupun daun jagung untuk makan kambing. Ini kemarin ada di channel saya ya, di Duta Ternak, yang mempunyai kandang modal 15.000 pembuatan kandangnya. Mantap. Nah, sekarang udah nambah satu lagi kambingnya. Dapat beli. Untuk teknik seperti ini, saya baru kali pertama ya mencoba membuang daun yang paling bawah. Daun ini dari bawah tanah kita ambil 3-4 aja, nggak usah terlalu lebih. Tujuannya satu, biar fokus
pupuk kita makan tanaman kita itu naik ke atas. Nggak dibuang pun nggak masalah. Kalau petani memang ribet, nggak perlu kita mau buang kayak gini. Mas Budi, lambaikan tanganmu, Mas. Ah, itu dia. Bos kunyit, bos terong. Beliau tuh bos terong saya itu. Sobat Tani, untuk teknik yang saya gunakan di sini, yang menekan pupuknya itu biar irit seperti ini. Tabur itu sebenarnya nggak maksimal kalau memang terlalu banyak. Terlalu dikit pun tidak maksimal. Contoh seperti kita, manusia, ini makan dalam satu hari bisa 3-4 kali. Yang 4 kali biasanya di malam hari, mentong, itu biasanya. Seperti juga halnya tanaman, itu pemupukan, itu rutin, sedikit-sedikit tapi pasti, nggak usah terlalu banyak. Contoh seperti ini, satu genggam ini saya gunakan biasanya 3 pohon, bisa 4. Nih, satu genggam kecil ini loh, nggak genggam yang gede gini ya. Jadi kita genggamnya kecil gini bisa 4-5. Contoh nih, 1, 2, 3, 4, nah 5, bayangkan. Sedikit tapi rutin, itu ya saran saya. Kita coba untuk pemupukannya. Nih, nggak perlu banyak, bahkan bisa 6 kali. Nih, apa kira-kira tidak ngirit seperti ini? Kita sayang ya, karena pupuk subsidi sangat susah. Kita nggak menggunakan pupuk subsidi, hancur di kantong. Ini Sobat Tani, nggak banyak ya pupuknya ya. Dia sedikit tapi rutin. Kenapa harus boros-boros dan banyak-banyak? Ketika kita bisa menekan biaya pemupukan, biaya penanaman, biaya penanggulangan untuk hamanya ataupun gulmanya, kita tekan aja. Ketika kita petani, jor-joran menggunakan pupuk, menggunakan biaya operasional lainnya, takutnya nanti di endingnya kita tidak dapat apa-apa. Sambatan. Nah ini ya, untuk teknik pemupukannya. Pupuknya nggak perlu banyak, tapi rutin. Ini yang keempat kalinya ya. Kalau saya sih biasanya cuma 3 kali. Kemarin saya pemupukan itu terlalu awal, umur 5 hari. Karena kerepotan ya, Sobat Tani ya. Fosfat itu tujuannya untuk memperkuat batang, kemudian mengisi buah. Untuk ureanya itu dia untuk penyuburan agar tanaman ini tetap stabil. Dan untuk KCL itu memaniskan buah, memperberat. Untuk lahan kita alhamdulillah ini bersih, tanpa ada gulma. Kita siaga untuk pembersihan gulmanya. Dan untuk buahnya kita coba keluar dari zona jagung. Nah, dan di sini ini untuk perform jagungnya. Sebenarnya agak telat kita pemupukan, karena kenapa? Hujannya ya Sobat Tani. Ini masih ada jantennya juga ini, nggak apa-apa, ini nggak terlalu maksimal nih jadinya. Kalau di buah pertama itu rata satu batang ini keluar 2. Kalau sekarang nggak mampu ya. Satu, faktor tanahnya kita tidak bajak lagi. Setelah kita bajak pertama, kita tanam, kemudian kita panen, lalu kita tanam ulang lagi tanpa pembajakan lagi. Kemudian pupuk dasarnya pun nggak ada. Kalau suburnya alhamdulillah ya Sobat Tani. Suburnya sangat subur, mantap. Nih. Alhamdulillah. Ini ada juga yang keluar 2. Sebenarnya kalau keluar 2 juga saya kurang senang ya. Pasti salah satu buahnya juga nggak maksimal. Nah seperti ini juga nih. Ini nggak bakal diamuk buah, kita cabut aja nih. Tuh, kita buang. Ini biasanya sulaman ya Sobat Tani. Sulaman itu ketika kita selesai menanam, banyak yang mati, baru kita sulam. Di sini sendiri kemarin habis 1 kilo ya penyulaman. Banyak, karena dekat rumah, ayamnya juga banyak. Mantep pokoknya ini. Alhamdulillah. Yang di atas kebun kita yang satu lahan lagi agak jelek. Kenapa seperti itu? Karena satu,
lahannya tidak terbuka, dia banyak pohon pisangnya, tumpang sari. Kemudian pemupuannya juga kemarin kelewat. Saya nggak mengada-ngada ya untuk pemupuannya. Ya seperti ini, nggak terlalu banyak. Bisa diperhatikan. Kita banyak-banyak kenapa? Boros. Nah nanti setelah pemupuan seperti ini, saya bantu dengan pemupuan daun. Sekaligus kita penanggulangan untuk hama ulatnya. Untuk pupuk daun itu biasanya ya, dalam 1 bulan itu saya 2 kali. 2 kali bahkan 3 kali, tergantung lihat kondisi tanaman kita. Mau kita gaspol juga kalau tanaman kita udah bagus, kenapa harus pemupukan lagi, kan gitu. Katesnya pus elek, ketutup kok. Ini telat nanam katesnya. Sebenarnya kates dulu tempo hari ya. Bibitnya ini ketinggalan kemarin, makanya banyak yang mati juga. Terus pertumbuhannya kurang, ketutup dengan jagung. Nih sisa 80 kilo ya, sisanya ini. Kita akan pindah tempat di lahan yang satunya. Pindah tempat bos. Nih ya, 80 kilo. Habisnya kurang lebih di 40 nyampe 50-an lah. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di lahan yang saya bilang dari awal tadi, yang pertumbuhannya kurang bagus kata saya, karena memang banyak naungan pohon pisangnya. Dan ini sisa dari pupuk pagi tadi. Ini ya, 80 kilo ya sobat tani ya. Dipikir saya ini bohong, seperti ini. Dan ini untuk tanamannya. Tanamannya seperti ini, kurang bagus dan kurang montok-montok. Nah, di sini juga terserang dengan ulat dan saya akan melakukan penyemprotan, yaitu menggunakan Emasel dan MKP untuk penanggulangan ulatnya. Di sini ada tanaman talas bening, ada pinangnya juga. Jadi ya itu tadi, saya sepil perform tanaman saya yang tidak bagus saja. Ketika kita mengalami kegagalan, kita sepil juga, kita perlihatkan untuk kawan-kawan. Jadi tidak hanya bagusnya aja ya sobat tani. Ini dulu bekas tanaman talas bening dan sekarang pun masih ada tanaman talas bening. Tanaman kita yang di sini, karena memang ada tanaman talas bening, jadi jaraknya pun agak berjauhan. Dan banyak yang bule ya sobat tani ya yang di sini ya. Dipikir memang tanaman saya bagus semua, enggak. Nih, ini harus kita buang tanaman bule seperti ini. Kalau ada bule cabut ya, jangan dipupuk. Tanaman talas beling kita jaraknya jauh, jadi itu tadi mungkin bisa bermanfaat untuk sobat tani, menambah wawasan, kita sharing, kita berbagi. Namanya petani itu tidak ada namanya kita sekolah lulus, pasti ada aja namanya pelajaran tambahan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain? Gatel, Dek. Gatel, Kak. Gatel. Gatel. Kita lanjut penyemprotan.